Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Setelah 1 semester kami lewati dan kami kini akan masuk di dalam masa pembelajaran di dalam praktik 2 bulan dan ada juga yang praktik 1 tahun. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa masing-masing dari kami memiliki pikiran dan perasaan masing-masing tentang masa-masa praktik ini. Di antara kami mungkin ada yang sudah merasa sangat siap, tapi mungkin di antara kami juga ada yang merasa sangat ragu dan takut. Atau mungkin tanpa kami sadari, di antara kami ada yang menyimpan tujuan lain yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pelayanan-Mu. Oleh sebab itu di hadapan-Mu ya Tuhan kami tertunduk malu. Betapa mudahnya kami jatuh di dalam kuasa kedagingan. Oleh sebab itu pada malam hari ini izinkan firman-Mu menyapa kami yang kiranya bisa menegur kami, yang kiranya bisa menjadi bekal bagi kami untuk menjalani masa-masa praktik ke depan. Kau juga kiranya menyertai hamba-Mu yang lemah ini, kiranya isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Rekan-rekan semua silakan duduk. Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dan membaca teks yang akan mendasari perenungan firman pada malam hari ini. Kita akan baca 2 bagian dari firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Yesaya 61 dan kemudian kita akan baca sebetulnya teks yang sama tapi dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4. Kita akan baca secara bergantian dari Yesaya pasal 61 terlebih dahulu. Saya akan memulai membacanya, kemudian saudara sekalian dan begitu seterusnya. Yesaya pasal 61 ayat 1-3. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Ayat ketiga saya bacakan, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kita kemudian membuka dari Lukas pasal 4, ayat 20-28. Saya akan mulai membacakan, kemudian rekan-rekan saudara, kemudian saya lagi dan begitu seterusnya. Ayat 20, ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 22, respon dari orang Yahudi yang ada di tempat itu. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Saya bacakan sampai ayat 29. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu.
Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya menyapa kita semua, selamat malam. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menjadi utusan Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi inti temanya adalah tentang tanggung jawab. Namun kira-kira apa sebetulnya arti dari sebuah tanggung jawab? Bagaimana kita bisa mengukur suatu tanggung jawab? Seseorang sudah bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Mungkin beberapa kita berpikir, ya kalau orang yang bertanggung jawab itu artinya adalah orang yang diberikan tugas, dia dapat menyelesaikannya dengan sangat baik, bahkan sangat baik, gitu ya. Atau mungkin di antara kita juga ada yang memiliki kriteria tersendiri. Misalnya, kalau nanti di tempat praktik ada jemaat yang memberikan kita banyak pujian, gitu ya. Biasanya anak STRI seperti ini, biasanya. Mungkin kita bisa yakin kalau pelayanan kita berhasil, disukai orang, gitu ya. Atau kalau setelah kita pelayanan, kemudian gereja kontak kita lagi. Nanti main kesini lagi. Nanti kalau ada kesempatan pelayanan lagi ke sini. Mungkin tanda-tanda seperti itu kita pikir merupakan suatu bentuk tanda bahwa kita telah bertanggung jawab atas pelayanan yang kita sudah jalani. Tetapi apakah memang itu kriteria untuk menilai suatu tanggung jawab? Saudara sekalian, dalam sebuah naskah drama yang ditulis oleh T.S. Eliot yang berjudul Murder in the Cathedral, boleh bantu next aja ya. Murder in the Cathedral mengkisahkan sebuah cerita klasik tentang kisah yang dikenal dengan sebutan The Martyrdom of Saint Thomas Becket. Dikisahkan yang di tengah itu ada Saint Thomas Becket, seorang archbishop dari Canterbury. Suatu waktu Thomas Becket ini diberikan hukuman oleh gereja sehingga dia harus pergi dari Canterbury menuju ke Paris. Dia mendapat pendisiplinan gereja selama 7 tahun. Tetapi ketika ia selesai melewati masa-masa pendisiplinan selama 7 tahun, Thomas Becket kembali ke kotanya yang ada di Canterbury. Ketika Thomas Becket ini kembali ke Canterbury, kembali ke katedral tempat ia melayani, para imam yang digambarkan di sisi sebelah kiri saya atau di sebelah kanan rekan-rekan semua, digambarkan di drama itu ada di dalam suasana haru. Gimana tidak? Pemimpinnya telah meninggalkan mereka selama 7 tahun. Dan sekarang pemimpinnya ini kembali ke tempat mereka melayani dan akan bersama-sama dengan mereka. Seketika di sana ada suasana haru dan seperti ada suatu pembebasan. Akan terjadi sebuah salvation buat gereja. Ada suatu harapan baru bagi gereja. Tetapi baru saja Thomas Becket sampai di katedral, tiba-tiba ada 4 prajurit yang menyerbu tempat mereka. Yang digambarkan di sisi sebelah kanan saya atau di sebelah kiri rekan-rekan semua. 4 prajurit ini adalah utusan dari kerajaan Inggris. Mereka datang ingin untuk menangkap Thomas Becket. Mereka menuduh Thomas Becket ini telah menggagalkan anak dari Kaisar Inggris untuk melanjutkan tahta ayahnya. Tetapi Thomas Becket memberikan pembelaan. Ia katakan, bukan aku yang menolak anakmu. Bukan aku yang menolak anak dari Kaisar Inggris. Tetapi aku hanya diberikan perintah dari gereja pusat untuk menggagalkan anak dari Kaisar Inggris. Bukan aku. Itu hanyalah sebuah order, perintah. Tetapi 4 prajurit ini tetap menerima apa yang menjadi perintah dari Kaisar Inggris kepada 4 prajurit ini. Mereka pun menangkap Thomas Becket. Tetapi di sana ada tarik-menarik dan Thomas Becket ini seperti berusaha untuk melawan dan akhirnya di sana tensi semakin meningkat. Thomas Becket pun dibunuh di tempat ia melayani, di katedral tempat ia melayani. Ini suatu kejadian yang aneh sekali. Seorang pelayan Tuhan yang kalau kita ingin nilai seberapa bertanggung jawabnya dia, ia adalah pelayan Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Dikasih perintah apa, dia turuti, dia lakukan sesuai dengan perintah. Tetapi rekan-rekan saudara sekalian, suatu perintah, suatu tugas pelayanan yang mungkin bagi kita semua memahami itu sebagai suatu tugas pelayanan yang mulia. Kita pahami itu semua datangnya dari Allah, gitu ya. Tetapi ketika diperhadapkan di tengah dunia, bagi dunia tugas pelayanan yang mulia menjadi sebuah tragedi. Selagi pembunuhan Thomas itu terjadi,
Seorang wanita menyairkan sebuah puisi yang potongannya seperti demikian. Boleh next? Saya mungkin bacakan yang setengah ke bawah saja. It is not the city that is defiled, but the world that is wholly foul. Ada yang salah dengan semuanya ini. Mungkin dunia itu yang penuh dengan kebusukan. Dunia itu yang penuh dengan kekotoran. Jadi sepertinya suatu tanggung jawab yang dipahami oleh dunia itu mungkin berjalan dengan suatu logika yang berbeda. Seperti apa tanggung jawab pelayanan yang Tuhan kehendaki? Kisah Thomas Becket justru mengungkapkan sisi lain. Mungkin tanggung jawab yang Tuhan kehendaki sebetulnya itu berlawanan dengan apa yang dunia ini pikirkan. Tapi sebaliknya juga berlaku. Barangkali apa yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan itu mungkin berbeda sama sekali dengan apa yang dunia pikirkan. Atau jika kita saat ini ada di tengah dunia, atau kita sudah dipengaruhi oleh dunia, mungkin apa yang Tuhan kehendaki itu berbeda sama sekali dengan apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu kira-kira bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam pelayanan kita? Mampukah kita mengetahui apa yang Ia ingin untuk kita kerjakan di dalam pelayanan? Dalam suatu kesempatan saya dapat kesempatan pelayanan di suatu kota, suatu gereja. Saya mendapatkan bahwa pelayanan saya itu direspon dengan sangat positif dengan jemaat yang ada di sana. Jadi setelah ibadah selesai, jemaat itu memberikan saya respon positif ya, pujian dan seterusnya begitu. Seketika respon positif tersebut saya responi juga dengan positif. Timbul rasa happy, senang yang meluap-luap dalam hati. Dan seketika perasaan itu mendorong saya untuk berpikir, apakah saya perlu melakukan pelayanan seperti ini di kota yang lain? Wah ya. Jadi mendorong untuk suatu pelayanan misi di tempat lain. Wah sangat mulia gitu ya. Tetapi perasaan itu sangat meluap-luap begitu ya. Dan ketika saya pergi dari gereja, sepanjang perjalanan saya kemudian kembali merefleksikan, kenapa ya saya begitu amat senang dalam mendapatkan respon positif tersebut. Saya coba tanya kepada diri saya sendiri. Apakah betul itu karena firman Tuhan yang telah disampaikan? Apakah betul karena firman Tuhan itu telah memiliki dampak bagi jemaat? Apakah betul karena dampak itu dirasakan oleh jemaat, maka saya bisa percaya pelayanan saya berhasil? Tetapi dari mana saya bisa menilai pelayanan saya berhasil? Pelayanan itu milik Tuhan, bukan milik saya. Kenapa saya bisa punya perasaan seperti demikian? Dan kemudian saya mencoba lebih berhati-hati lagi untuk berefleksi ke dalam diri. Sebetulnya apa yang terjadi dalam diri saya? Dan saudara sekalian, dalam refleksi saya menemukan ternyata jiwa kita, jiwa manusia, itu sangat mudah sekali untuk memanipulasi. Perasaan positif, perasaan senang yang ditimbulkan dari suatu tempat pelayanan, tidak selamanya berkaitan dengan pelayanan itu sendiri. Saya menemukan ternyata di balik dari fenomena itu, ternyata ada perasaan saya yang merasa seperti dibutuhkan. Seperti diterima, sehingga saya begitu amat senang, begitu amat happy. Perasaan dipuji, meningkatkan nilai bagi diri saya sendiri. Perasaan bahwa ya saya sudah cukup menjadi manusia yang bernilai, berguna karena saya memberikan dampak bagi orang lain. Saudara sekalian, di dalam perasaan-perasaan seperti itu, apakah saya bisa mengatakan saya adalah utusan Tuhan yang bertanggung jawab? Dari apa yang terlihat mungkin iya. Tapi jauh di dalam hati, mungkin saya telah mengecewakan Kristus yang telah mengaruniakan pelayanan itu kepada saya. Lantas kepada siapa saya bertanggung jawab? Mungkin bukan kepada Kristus, tapi kepada diri sendiri. Pelayanan yang saya lakukan menjadi suatu praktik pelayanan yang mungkin tidak disukai oleh Tuhan. Seperti ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya yang tertulis dalam Yesaya pasal 58. Konteksnya di sana adalah tentang praktik keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu yang berupa puasa. Di sana Nabi Yesaya menegur bangsa Israel dengan kalimat seperti ini. Boleh next? Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Itukah yang kau sebut dengan puasa, hari yang disukai Tuhan? Harusnya Tuhan suka puasa. Tetapi ketika dilakukan, apakah betul yang seperti itu yang Tuhan suka? Atau di dalam konteks kita,
yang akan masuk di dalam fase praktik pelayanan, kalimatnya mungkin bisa sedikit dimodifikasi. Itukah yang kita sebut sebagai pelayanan bagi Tuhan? Pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini, kira-kira apa jawab kita? Saudara sekalian, ketika kita membaca teks kita hari ini yang terambil dari Yesaya 61, saya rasa kita perlu berhati-hati memahami tentang pesan dari teks ini. Itu sebabnya seorang komentator itu mengatakan bahwa pasal 61 tidak dapat dipisahkan dari teks yang ada sebelum dan sesudah dari pasal 61 itu. Secara struktur pasal 60 sampai 61 merupakan teks yang bertemakan sebuah salvation atau pembebasan. Sebuah salvation atau pembebasan. Jika rekan-rekan ingat kisah tentang panggilan Yesaya, itu tadi dikutip juga oleh Pak Salomo, terima kasih. Pada pasal 6 kitab Yesaya, di sana Tuhan memanggil Yesaya dan kemudian mengutus Nabi Yesaya. Tetapi setelah Tuhan mengutus, di sana terdapat ayat-ayat tentang murka Allah kepada bangsa Israel. Nah, pasal 60 sampai 61 ini merupakan pembalikan besar-besaran yang Tuhan ingin berikan kepada bangsa Israel. Jadi sangat positif sekali nuansanya gitu ya. Nah, tetapi komentator itu menyebutkan bahwa kita tidak bisa membaca pasal 60 dan 61 terlepas dari ayat yang ada sebelum dan sesudahnya. Yaitu pasal sebelum dan sesudahnya. Yaitu pasal 59 dan pasal 62. Karena kedua pasal ini justru berbicara bukan tentang salvation, tetapi tentang lamentation atau ratapan. Bukan tentang pembebasan, tetapi tentang sebuah ratapan. Oleh sebab itu pembebasan yang diberikan kepada bangsa Israel itu tidak dapat dilepaskan dari sebuah respon bangsa Israel untuk meratap akan pelanggaran dan dosanya. Artinya bahwa kedua hal ini tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, mereka memang mengharapkan suatu pembebasan, tetapi mereka juga di sisi lain mereka juga harus meratapi apa yang mereka telah lakukan. Kedua hal ini menjadi dua hal yang tidak dapat dilepaskan. Kalau kita saat ini menghubungkan kedua hal ini ke dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan kerohanian kita, apakah masih ada dua hal ini di dalam kehidupan kerohanian kita yang kita jalani hari demi hari? Atau kita hanya lakukan yang satunya saja? Mungkin kebanyakan akan lebih sering melakukan yang positif saja, mengharapkan pertolongan Tuhan, menanti bahwa Tuhan akan menolong kita dalam tempat pelayanan, dan seterusnya begitu ya. Apalagi dalam suasana situasi kritis, kita akan menanti Tuhan tolong aku begitu ya. Tetapi bagaimana dengan ratapan? Masih adakah hati kita meratap di hadapan Tuhan? Bagi beberapa orang yang tidak waspada dengan kondisi jiwanya, maka tanpa sadar ratapan telah diganti dengan segala hal yang nyaman dan nikmat bagi jiwanya. Ia akan mudah sekali jatuh ke dalam bentuk-bentuk pemberhalaan yang memikat jiwanya. Bahkan hal yang sama pun berlaku dalam tingkah laku keagamaan. Di dalam Alkitab beberapa kali disebutkan contoh dari ahli Taurat. Mereka yang terjebak pada pemberhalaan hukum-hukum. Ya memang apa salahnya hukum-hukum itu? Memang hukum itu tidak salah. Boleh next. Tetapi Paulus itu sudah mengingatkan di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Hukum itu memang bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging. Sekalipun aku tahu hukum itu bersifat rohani, tetapi untuk menuntaskan hukum-hukum itu aku tidak mampu. Bahkan sekalipun aku terlihat bisa melakukan semua hukum itu, tetapi di hadapan Allah itu semua tidak ada nilainya. Seperti kisah anak muda yang kaya itu. Manusia yang terlilit di dalam kedagingan justru menjadikan hukum Taurat yang rohani menjadi sebuah berhala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pelayanan yang seharusnya bersifat rohani bisa juga menjadi sebuah berhala? Kita semua mungkin tahu jawabannya. Itu sebabnya mungkin kita perlu mempertimbangkan apa yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf dari Jerman. Ludwig Feuerbach itu pernah mengatakan, "It is man who is the original model of his idol." Manusia itu sendirilah adalah berhala sesungguhnya. Ia bisa memberhalakan segala sesuatu sejauh itu bisa memikat hatinya sesuai dengan kondisi jiwanya. Segala sesuatu bisa menjadi berhala bagi manusia. Atau yang serupa juga dikatakan dari seorang teolog Reform, Calvin, yang mengatakan bahwa natur manusia itu perpetual factory of idols. Pabrik berhala yang kekal, yang abadi. Tanpa kita sadari, natur manusia memiliki kecenderungan untuk memberhalakan
sesuatu sebagai pegangan hidupnya. Termasuk di dalamnya pelayanan-pelayanan yang kita biasa untuk lakukan. Tugas-tugas pelayanan bisa menyebab kita pada tindakan religius yang kosong. Seakan-akan kita melayani Tuhan, padahal kita melayani diri sendiri. Saudara sekalian, mungkin kita perlu menyadari bahwa ternyata sulit sekali memahami kehendak Tuhan di dalam pelayanan. Karena ada dorongan jiwa yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Hal yang sama juga diucapkan oleh Agustinus di dalam tulisannya Confessions. Agustinus yang berefleksi ke dalam diri, berusaha mengenal dirinya, ia tiba pada sebuah kesadaran. Ternyata I have become for myself a question. Aku sendiri menjadi pertanyaan bagi diriku. Apa yang terjadi di dalam diriku? Apa yang terjadi dalam jiwaku? Kenapa aku melakukan seperti ini? Justru melawan daripada kehendak Tuhan. Siapa diriku sebenarnya? Akan tetapi saudara sekalian, kita perlu tunggu sebentar. Jika memang betul masalahnya adalah tentang pengenalan diri, apakah dengan mengenal diri maka kita bisa mengenal kehendak Allah? Kita tahu ada knowledge of self, knowledge of God, begitu ya. Tapi apakah dalam situasi seperti ini kita perlu untuk mengenal diri sebagai solusinya? Saya teringat dengan salah seorang artis Indonesia yang berinisial AZ. AZ pada tahun 2017 ditangkap polisi dengan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dia ditangkap polisi, kemudian menjalani proses rehabilitasi selama beberapa tahun. Kemudian dia keluar dari proses rehabilitasi tersebut, sudah selesai. Dia share pengalamannya di salah satu channel YouTube. Dia katakan bahwa pengalamannya ditangkap polisi itu merupakan pengalaman terburuk yang pernah ia alami. Titik terendahnya dalam kehidupan. Maka di sana dia sadar akan kesalahannya. Dia tahu betul kelemahan-kelemahannya. Dia tahu ada pergaulan yang membawa dia kepada jatuh di dalam kesalahan tersebut. Wah, dia tahu banyak hal. Bahkan dia sadar juga bahwa Tuhan itu memberikan dia kesempatan kedua dan ia mengalami pertobatan, katanya seperti itu. Tetapi orang yang sama yang share pengalaman seperti ini, di tahun 2023 awal, ia kembali ditangkap polisi dengan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang lagi. Apa yang terjadi? Kenapa ia udah sadar betul tentang apa yang terjadi dalam dirinya, tetapi ia seperti tidak bisa menang melawan dirinya sendiri? Jika kita mengingat kisah tentang Petrus, pribadi yang sangat unik ini. Pribadi yang kalau boleh dibilang pribadi yang impulsif ya. Asal-asal bertindak, asal berkata-kata, asal-asalan lah hidupnya gitu ya. Apakah Petrus itu nggak banyak konteks bersama dengan Tuhan untuk mengetahui, mengenali kelemahan dirinya? Ia berulang kali ditegur oleh Tuhan melalui beberapa pengalaman bersama dengan Tuhan. Apalagi Petrus adalah murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Apakah Petrus kurang konteks untuk menyadari akan hal itu? Saya rasa tidak ya. Petrus pasti selalu menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tetapi mengapa sepanjang ia mengikut Tuhan, kenapa seperti ia tidak bisa menang melawan dirinya sendiri? Apa yang menyebabkan Petrus terus jatuh di dalam kesalahan yang sama, terus jatuh di dalam dosanya Petrus? Oleh sebab itu mungkin perkataan Agustinus yang saya kutip ini mungkin belum lengkap, belum selesai. Di dalam bagian lain dalam buku Agustinus tiba di dalam kesadaran yang mungkin lebih dalam. Ketika dia berusaha kenal diri dia sadar satu hal, bahwa ternyata I am a burden for myself. Bahwa ternyata yang menjadi pembatas antara diriku dan Tuhan bukan siapa-siapa, tapi diriku sendiri. Kejadian yang sama itu mirip ketika Nabi Nathan menghampiri Raja Daud setelah Raja Daud jatuh di dalam dosa. Yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 12. Ketika itu Nabi Nathan menghampiri Raja Daud. Dia tahu Raja Daud baru saja berbuat dosa. Dia sampaikan perumpamaan kepada Raja Daud. Raja Daud respon seperti apa? Orang tersebut harus dibunuh, harus mati. Tapi apa kata Nabi Nathan? Orang itu adalah engkau. Engkaulah orang itu. Saudara sekalian, mungkin kenyataannya jiwa manusia adalah pembohong paling ulung. Pembual yang cekatan. Jiwa manusia merupakan jebakan sesungguhnya. Tanpa mengenalnya,
ia secara diam-diam mendominasi manusia. Tapi dengan mengenalnya, ia juga mampu untuk menjebak manusia. Di dalam pergumulan jiwa yang begitu amat kompleks ini, lantas apakah kita bisa merasa yakin bahwa kita bisa menjalani masa praktek ke depan dengan bertanggung jawab? Dalam pergumulan yang begitu amat kompleks ini, sangat mungkin kita akan kesulitan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Saya juga selalu bergumul dengan persoalan ini, saudara sekalian. Setiap kali saya mendapatkan kesempatan untuk melayani, saya selalu punya rasa takut dan gentar. Tuhan, apakah yakin mau pakai saya? Saya punya banyak kelemahan. Betul-betul saya kadang-kadang nggak tahu, masa iya sih Tuhan? Di tengah pergumulan yang sulit seperti ini, kira-kira apa yang kita bisa lakukan, saudara sekalian? Itu sebabnya hari ini kita juga membaca teks yang sama, tetapi yang dikutip oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam Lukas pasal 4. Kalimat Nabi Yesaya yang diucapkan oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel, kini diucapkan oleh Tuhan. Namun kalimat yang sama diucapkan untuk suatu pesan yang berbeda. Ketika awal itu Tuhan membuka gulungan dan membacanya, respon dari bangsa Israel, orang Yahudi yang mendengarnya itu sangat positif. Oh, dia tahu tentang firman itu ya. Dan kalimat yang dikutip oleh Tuhan itu tentu sangat familiar bagi orang Yahudi. Mereka pasti sudah tahu tentang teks ini. Gitu. Tetapi Tuhan di sana justru tidak ingin untuk melayani keinginan dari orang Yahudi yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak bertujuan untuk melayani apa yang menjadi keinginan manusia. Tuhan justru mengucapkan kalimat itu untuk menegur mereka, orang-orang Yahudi, yang justru menjadi pribadi-pribadi yang bebal dan menolak Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa percakapan antara Tuhan Yesus dan orang Yahudi ini berakhir di dalam suatu adegan yang chaos, kacau balau. Mereka dikatakan sangat marah, bahkan mereka menarik dan membawa Tuhan itu ke pinggir tebing, ingin menjatuhkan Tuhan dari tebing itu. Jika kita bayangkan ini adalah suatu scene yang chaos, scene yang kacau balau. Bagaimana mungkin perkataan Nabi Yesaya yang seharusnya mendatangkan pembebasan, salvation, tadi kita sudah tahu di awal. Tetapi ketika Tuhan kutip kalimat yang sama, justru berakhir dengan sebuah kekacau balauan. Bagaimana mungkin? Oleh sebab itu mungkin kita perlu melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin salvation atau pembebasan yang Tuhan ingin untuk kerjakan bagi manusia, mungkin itu memang berbeda sama sekali dengan apa yang manusia pikirkan. Apa yang Tuhan maksud sebagai salvation, mungkin sama sekali tidak ingin untuk melayani apa yang menjadi harapan manusia. Di dalam konteks kita yang akan masuk dalam dunia pelayanan dan belajar dari Tuhan Yesus, mungkin pelayanan yang Tuhan kerjakan sepanjang ia ada di bumi, itu sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi harapan manusia. Pelayanan Tuhan itu bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Pelayanan Kristus berbeda dengan yang dunia harapkan karena ia tidak berasal dari dunia. Seperti yang dicatatkan dalam Yohanes pasal 8. Ia adalah sang firman Allah yang menyata, berinkarnasi, dan tinggal bersama dengan manusia. Di dalam inkarnasinya Paulus sebut bahwa ia yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Ia begitu amat merendahkan dirinya agar ia dapat bertanggung jawab terhadap pelayanannya. Apa maksudnya? Yaitu bahwa pelayanan Kristus hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menyatakan kehendak Bapa bagi dunia. Hal tersebut yang Tuhan katakan, dicatatkan di dalam Yohanes 5 ayat 30. Tuhan mengatakan, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa-Ku, kehendak Dia yang mengutus aku. Sehingga sepanjang pelayanan Kristus, ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan senantiasa tunduk atas kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Sepanjang pelayanannya di dunia, Kristus menunjukkan teladan tentang apa itu seorang hamba yang bertanggung jawab atas pelayanannya. Dan pelayanan Kristus ini menjadi teladan bagi pelayanan kita. Boleh next? Karena pelayanan Kristus tidak bergantung pada penilaian manusia. Sebab ia memang tidak bertanggung jawab pada manusia. Kristus tidak bergantung pada penilaiannya sendiri. Sebab ia memang tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Melainkan ia hanya bertanggung jawab kepada Bapa yang mengutusnya. Di dalam respon perendahan diri,
pengosongan diri, dan penghambaan diri. Seperti Kristus yang memiliki keterikatan dengan Bapa, maka kini kita seharusnya memiliki keterikatan dengan Kristus yang telah mengaruniakan pelayanan itu kepada kita. Seperti Kristus yang merendahkan diri dan mengosongkan diri, maka seperti itu pula kita perlu membawa diri di hadapan Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap pelayanan yang akan kita jalani ke depan. Dengan ini, maka kita akan masuk di dalam suatu dinamika pelayanan yang nyata. Tidak lagi kita seperti bercermin dengan diri kita sendiri. Menghadap cermin dan melihat diri kita sendiri, kemudian melihat diri kita lagi, dan terus seperti itu. Tidak. Tetapi di dalam dinamika seperti ini, kita masuk dalam dinamika yang nyata antara kita dengan Tuhan. Dengan mengosongkan diri, maka mungkin kita mulai dapat melihat keluar dari diri kita. Melihat keluar dari diri kita. Yang ternyata Tuhan sediakan berbagai banyak fenomena yang kita bisa gunakan untuk pelayanan bagi Tuhan. Menjadi pintu bagi pelayanan yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Salah seorang teolog dan filsuf Prancis, Jean-Luc Marion, mengatakan, "Every phenomenon is a revelation." Setiap fenomena bisa jadi merupakan wahyu Tuhan. It happens first as a call. Ia datang mula-mula sebagai suatu panggilan, which demands a response in return, yang meminta kita untuk memberikan suatu respons. Ketika kita di dalam respon pengosongan diri, kita melihat keluar, kita mencoba peka, maka mungkin perlahan-lahan kita bisa melihat yang selama ini kita tidak lihat. Mungkin perlahan-lahan kita bisa mendengar sesuatu yang selama ini tidak bisa kita dengar. Ternyata mungkin suara Tuhan sudah lama memanggil kita untuk mengerjakan suatu panggilan di dalam pelayanan kita. Pengosongan diri membuat kita mampu untuk masuk dalam suatu dinamika yang mistik antara kita dan Allah. Suatu dinamika yang Marion sebut sebagai call and response. Panggilan dan respons. Tetapi saya ingin menambahkan pemikiran dari Marion ini, karena mungkin sepertinya di dalam pelayanan itu tidak cukup di dalam dinamika call and response. Calvin bisa berkontribusi di sini, bahwa di dalam pelayanan, di dalam kehidupan umat Kristen, tidak selamanya dinamikanya adalah call and response. Tetapi di dalam pelayanan, di dalam kehidupan umat Kristen, dinamika kita dan Allah, dengan Allah, ada di dalam dinamika call and offer. Yang berarti bahwa di dalam setiap suara Tuhan yang memanggil, kita diminta untuk mempersembahkan diri, bahkan menyerahkan seluruh diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan mungkin mempersembahkan diri itu justru menjadi bukti dari pengosongan diri. Barang siapa benar-benar mengosongkan diri, maka ia tentu akan berjuang untuk mempersembahkan apa yang ia miliki, yang terbaik bagi pribadi yang telah memanggil dan mengutusnya. Hanya melalui relasi yang unik dengan diri sendiri yang mengosongkan diri, dan relasi yang intim dengan Allah, maka firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dapat kita alami. Yaitu bahwa ketika Tuhan kutip, dan ketika Nabi Yesaya mengatakannya, di ayat paling pertama, itu bahwa roh Allah itu ada pada kita. Dan roh Allah itu bisa dengan leluasa bekerja di dalam pelayanan kita. Saudara sekalian, saya mengalami banyak pelajaran ketika saya melewati masa praktek 1 tahun. Saya menyadari beberapa hal dalam diri saya. Mungkin saya bukan pribadi yang diberikan karunia untuk berinteraksi dengan orang gitu ya. Mungkin bisa dibilang saya cenderung tertutup. Saya mungkin akan lebih memilih interaksi dengan orang-orang yang saya sudah kenal, yang sefrekuensi mungkin gitu ya dengan saya. Saya juga mungkin kurang suka basa-basi. Kira-kira orang seperti ini, pribadi seperti saya ini, apakah bisa survive di gereja? Karena gereja kan jemaatnya banyak gitu ya. Apakah pribadi ini bisa survive di gereja? Selama 1 tahun saya menemukan ternyata bisa juga. Ternyata di gereja tersedia tempat-tempat persembunyian bagi pribadi-pribadi seperti saya. Pribadi seperti saya sangat suka sekali untuk ditugaskan menjadi usher. Kenapa? Ya karena sebelum ibadah berdiri di depan pintu gereja, kemudian salami, selamat datang, selamat beribadah. 1 kalimat aja dan interaksi itu selesai. Jemaat masuk. Gak mungkin basa-basi, gak mungkin ngobrol lebih, kalau gak macet gitu kan.
Nah, nanti setelah ibadah, saya kembali ke depan pintu lagi. Salami lagi satu-satu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ini suatu pelayanan yang menyenangkan hati saya. Seakan-akan pelayanan ini sesuai dengan kondisi jiwa saya. Saya senang sekali. Atau di dalam bentuk pelayanan yang lain, saya juga suka menjadi sesi perlengkapan, sesi sibuk gitu ya. Sebelum ibadah, sudah siapkan alat-alat untuk ibadah. Setelah ibadah, mesti buru-buru beresin. Sehingga pelayanan ini minim sekali interaksi. Saya senang sekali pelayanan ini. Lagi pula saya kan juga bisa, saya punya kapasitas untuk melakukan itu, ya apa salahnya gitu ya. Sampai suatu waktu ketika saya sedang jadi asyir, berada di depan pintu gereja, lagi nunggu jemaat yang naik tangga akan saya salami, saya iseng nengok ke dalam gereja. Di sana saya lihat ada beberapa jemaat yang sudah datang, duduk di sana. Tetapi saya terkejut. Saya melihat jemaat itu duduk sendirian, duduk diam, tetapi seperti membawa suatu beban yang ingin di-sharingkan. Seperti ia menanti perhatian dari hamba Tuhannya. Di mana hamba Tuhannya? Di depan pintu gereja sibuk dengan pelayanan yang hanya menyenangkan hatinya sendiri. Suatu waktu ketika saya melayani sebagai pemusik, saya siapkan alat-alat musik. Sudah selesai saya duduk di kursi pemusik. Ibadah belum dimulai. Tapi kemudian saya mulai memperhatikan jemaat yang sudah datang. Mereka diam. Tidak ada interaksi, tetapi membutuhkan perhatian. Di sana saya tertegur. Masakan saya hanya duduk, diam, memegang alat musik yang belum dibutuhkan, ibadah belum mulai. Buat apa saya duduk memegang alat musik ini? Sedangkan ada jemaat yang butuh untuk diperhatikan. Di sana saya tertegur, dan saya mulai menyadari suatu hal. Mungkin selama ini Tuhan memanggil saya untuk melakukan pekerjaannya. Tapi saya tidak pernah menggubris. Mungkin saya asik dengan diri saya. Sekalipun sama-sama pelayanan, tapi pelayanan tersebut ternyata mungkin hanya menyenangkan hati saya saja. Di dalam apa yang saya lakukan itu, apakah saya bertanggung jawab? Dari apa yang terlihat bertanggung jawab. Semuanya alat-alat itu bisa terpasang dengan baik, ibadah berjalan dengan baik. Saya salami jemaat, tidak ada yang terlewat. Tidak pernah senyuman saya berkurang sedikit pun. Tapi jauh di dalam hati, mungkin saya telah mengecewakan Tuhan yang mengaruniakan pelayanan itu kepada saya. Maka dalam pergumulan tersebut saya mulai mencoba untuk melakukan apa yang mungkin tidak nyaman bagi saya. Saya berjuang untuk mempersembahkan diri saya dengan segala kelemahan bagi Tuhan yang memanggil dan mengutus saya. Walaupun sampai sekarang, dalam prosesnya memang saya masih belum sempurna. Namun sepertinya Tuhan tidak selalu menginginkan kita untuk sempurna. Melainkan mungkin Ia menginginkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang mempersembahkan yang terbaik bagi Dia yang telah memanggil dan mengutus kita. Saudara sekalian, jadi apakah ketika saat ini kita berefleksi, apakah kita sudah cukup yakin bisa menyelesaikan praktik 2 bulan dengan bertanggung jawab? Mari kita gumuli pertanyaan ini selama masa-masa praktik. Di antara kita juga ada yang praktik 1 tahun atau praktik beberapa bulan ke depan gitu ya. Mari kita renungkan pertanyaan ini bersama-sama di dalam konteks kita masing-masing. Mungkin waktu ini tidak akan berlangsung lama. Seperti saya praktik 1 tahun itu tidak lama. Saya justru menyadarinya di pertengahan menuju akhir begitu ya. Sehingga gunakanlah waktu ini dengan serius dan izinkan Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan apa yang ingin Ia kerjakan dalam kehidupan kita dan bukan apa yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam tubuh dan jiwa yang begitu amat lemah, kami datang kepadamu, menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan semuanya ini sendiri. Ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dalam pelayanan yang akan kami jalani, sehingga pelayanan ini benar-benar menjadi momen pembentukan bagi kami. Izinkan kami untuk dibentuk, digerus, mungkin untuk beberapa hal yang kami selama ini tidak sadari, mungkin tidak enak, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam pelayanan kami, di mana Engkau sendiri yang memiliki rencana yang ingin untuk membentuk kami masing-masing daripada kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami memiliki waktu untuk merenungkannya kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.